Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas proyek kami dengan judul perancangan sistem informasi untuk e-laundry berbasis web menggunakan pendekatan RAD, studi kasus ASCII Laundry. Sebelumnya saya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Fadila, lalu ada Bambang Wicaksono. Selanjutnya latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat banyak orang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian, terutama pegawai dan mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kondisi ini mendorong munculnya bisnis laundry untuk memenuhi kebutuhan pencucian pakaian dengan layanan yang mudah, nyaman, dan efisien. Untuk meningkatkan pelayanan dan operasional, sebuah sistem informasi bernama e-Laundry Askia dirancang khusus untuk Laundry Askia di Depok. Sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, serta meminimalkan kesalahan operasional. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan seperti berikut. Sistem pemesanan jasa laundry yang sudah ada dikerjakan secara manual dengan mencatat di pembukuan laundry. Kedua, efektivitas dan efisiensi kerja berkurang karena dikerjakan secara manual. Ketiga, laporan pegawai yang melakukan catatan kurang akurat. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Kita di sini menggunakan model RAD. RAD itu Rapid Application Development. Adalah metode pengembangan perangkat berorientasi pengguna yang berfokus pada pengembangan yang cepat dan berulang. Metode ini menggunakan prototyping sebagai cara untuk membuat solusi perangkat lunak yang lebih efisien dan tepat sasaran. Sesuai dengan metode RAD, memiliki 3 tahapan, yaitu Requirement Planning, Design System, dan Implementation. Yang pertama, Requirement Planning. Pada tahap ini, pertemuan antara analis dan pengguna untuk membahas kebutuhan sistem yang akan dibuat, guna mencapai tujuan sistem yang sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, desain sistem. Pada fase kedua ini, analis dan programmer bekerja sama dalam merancang dan membangun desain sistem mulai dari wireframe, realisasi desain, dan prototype. Yang ketiga, implementasi. Pada fase ini, programmer mengimplementasikan desain suatu program yang telah disepakati oleh user dan tim, lalu melakukan pengujian di aplikasi pada Askia Laundry. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. Analisa kebutuhan fungsionalnya pada halaman pengguna dapat melihat informasi website, pengguna dapat melihat daftar layanan, pengguna dapat melihat memesan layanan, pengguna dapat melihat status pemesanan jasa. Sedangkan halaman admin dapat melakukan login, admin dapat mengolah data pesanan, admin dapat mengolah data customer, admin dapat mengolah data transaksi, dan juga admin dapat melakukan logout. Kebutuhan non fungsional di sini kita pakai hardware prosesor 15 GHz quad core, RAM-nya 4, terus hard disk-nya 250 GB HDD. Lalu perangkat lunaknya sistem operasi Windows 10, bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP, database kita pakai MySQL, terus editornya pakai VS Code. Selanjutnya desain sistem. Di sini desain sistemnya ada diagram yang meliputi ada diagram use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan entity relationship diagram. Selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka pengguna meliputi halaman utama, registrasi member, login member, pilihan layanan, status pembayaran, lalu dashboard admin. Langsung saja kita masuk ke diagramnya. Yang pertama, diagram use case. Diagram ini menjelaskan interaksi antara aktor. Di sini aktornya ada admin dan pengguna. Admin bisa login, lalu admin bisa mengelola pesanan, admin juga bisa mengelola layanan, juga admin mengelola data pelanggan, lalu
admin dapat melihat status pembayaran. Kalau pengguna di sini, pengguna dapat login, pengguna dapat melihat layanan, pengguna dapat memesan laundry, pengguna dapat melihat status pembayaran, dan juga pengguna bisa melihat status pemesanan. Selanjutnya di sini ada activity diagram login. Pertama ini kita mulai, terus masuk ke menu login, masukkan email, masukkan password, melakukan validasi username password. Apabila password tidak benar, maka akan menampilkan pesan kesalahan login. Kalau benar, berhasil login, masuk ke halaman utama, selesai. Activity diagram pemesanan jasa laundry menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam melakukan pemesanan jasa laundry. Di sini ada yang pertama ada pengguna info username dan password. Lalu jika benar, pengguna langsung sistem akan langsung menampilkan halaman utama. Jika salah, sistem akan menampilkan kembali ke halaman login. Lalu pengguna memilih menu layanan, sistem menampilkan layanan yang tersedia, pengguna memilih layanan yang akan dipesan, pengguna melakukan pembayaran, sistem akan memvalidasi pembayaran, sistem juga menampilkan bukti pembayaran, selesai. Sini ada kelas diagram juga menghubungkan antara kelas dan berisi atribut dan fungsi di dalamnya. Di sini ada kelas pengguna dengan atribut email, nama, nomor identitas, dan nomor telepon. Di sini ada kelas login, ada atribut email dan password. Ada kelas admin, ada atributnya, ada ID karyawan, nama, nomor telepon. Terus kelas data pelanggan di sini ada atributnya, ada harga layanan, lama pesan, nama layanan. Terus data pesanan, ada harga, ID pesanan, jenis pesanan, jumlah, terus spesifikasi pesanan. Data transaksi di sini ada ID pembayaran, ID pesanan, jumlah pesanan, nama pemesan, tanggal bayar. Selanjutnya di sini ada komponen diagram menggambarkan hubungan antara komponen dan sistem. Pada sistem web laundry kita mengakses database DBE Laundry dengan menggunakan aplikasi MySQL. Terus kita juga pakai PHP, Style CSS, jQuery JS. Lalu kita pakai XAMPP untuk database-nya. Lalu perangkat kerasnya kita pakai Windows 10. Ini deployment diagram. Oke, selanjutnya entity relationship diagram. Menunjukkan keterikatan antara entitas yang telah dibuat dan akan digunakan di dalam sistem. Pada tabel ERD memiliki berbagai macam entitas, namun entitas pusatnya adalah entitas transaksi dengan berbagai macam atribut seperti kode, invoice, ID transaksi, ID outlet, ID member, tanggal, ID user, ID paket, status pemesanan, status pembayaran, pajak, diskon, dan yang terakhir biaya layanan. Transaksi memproses data user dengan berbagai macam atribut seperti nama, username, ID user, dan password. Selanjutnya, transaksi memiliki outlet dengan berbagai macam atribut seperti email, nama, ID, ID outlet, dan nomor telepon. Ada juga transaksi memilih paket dengan atribut ID paket, jenis paket, harga ID, outlet, dan nama paket. Transaksi mengelola data member dengan atributnya yaitu ID member, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan nama member. Ini adalah tampilan halaman utama untuk menampilkan informasi umum layanan Laundry Askia.
Nah, ini adalah tampilan low fidelity-nya dan ini high fidelity-nya. Dan di sini ada logonya dan ini untuk mengetahui tentang about us dari Laundry Askia. Ini untuk servisnya, ini untuk bagian kontak person dan ini untuk emailnya. Selanjutnya ada bagian registrasi data member dalam formulir pendaftaran untuk pengguna baru. Nah, ini low fidelity-nya sebagai berikut yang tertampil di sini ada sign in up dengan tampilan yang belum didesain. Nah, lalu di sini ada high fidelity-nya dengan yang di paling atas ini ada logo Laundry Askia dan di sini ada menu untuk sign in. Ada berbagai macam menu seperti memasukkan nama lengkap, jenis kelamin, email, nama, dan nomor telepon. Lalu setelah mengisi itu semua, kita bisa mengklik register. Selanjutnya pada login member. Ini adalah halaman utama untuk masuk ke akun pengguna. Jadi setelah kita membuat akun pada daftar tadi, lalu memasukkan email dan passwordnya di dalam halaman login. Selanjutnya jika sudah sesuai dengan ID dan passwordnya yang telah diisi tadi, kita selanjutnya akan mengklik tombol login. Setelah mengklik tombol login, akan dimasukkan ke dalam pemilihan layanan, menampilkan layanan yang tersedia di dalam aplikasi Laundry Askia. Nah, di sini ada tampilan low fidelity-nya sebagai berikut. Nah, di sini ada high fidelity dengan logo Askia Laundry di pojok kiri atas dan tampilan layanan laundry tentang tentang kami. Ini untuk kontak us-nya dan ini ketika kita ingin membooking untuk pemesanan laundry-nya dan ini tampilan-tampilan yang ini adalah termasuk tampilan yang sekiranya akan di pilihan menu-menu laundry-nya. Seperti bisa laundry baju, jaket, sepatu, boneka, tas, dan lain sebagainya. Di sini selanjutnya akan masuk ke dalam status pembayaran. Isinya yaitu memberikan informasi tentang status pembayaran yang telah dikonfirmasi dalam pembookingan tadi. Di sini ada logo Laundry Askia dan di sini tentunya ada logo profile setelah kita masuk tadi ke dalam halaman login. Nah, di sini ada nama penggunanya. Nah, di sini selanjutnya ada invoice, bukti invoice ketika kita setelah membooking layanan laundry yang tadi telah di booking. Di sini ada nomor virtual account, contohnya sebagai nomor virtual account BCA-nya yaitu 20030089168019128 dengan ID pembayaran 00000122. Telah diterima dari Rizal Rahmansyah dengan jenis pesanannya yaitu laundry baju 2 kilo, jenis layanannya yaitu cuci dan setrika ekspres. Tanggal pembayarannya yaitu 2 Januari 2025 pada jam 14.20. Total pembayarannya di sini 16.000. Nah, setelah itu ketika kita bisa melihat invoice-nya dan ini adalah bukti sebagai bukti invoice yang telah dibayar. Selanjutnya masuk ke dalam dashboard admin. Di sini adalah halaman admin untuk melakukan pengelolaan data. Di pojok kiri atas ini adalah logo Askia Laundry dan di sebelah kirinya ini ada Submaster. Ada berbagai macam menu di dalam tampilan adminnya. Yang pertama ada dashboard. Dashboardnya yaitu ya seperti pada gambar di sini dia menjelaskan tentang di sini seperti pada contoh admin dengan nama Bambang. Di sini ada tanggalnya, tanggal ketika kita masuk ke dalam aplikasi.
Contohnya seperti Kamis 2 Januari 2025 pada jam 14.20. Nah, di sini ada termasuk suhu di lokasi kita yang terupdate. Nah, di sini ada say hello dari tampilan admin, itu selamat datang di dalam sistem informasi admin Laundry Askia. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan dari kalau ini yang telah mengunjungi website kita hari ini. Contohnya adalah kayak 12 orang, dan pesanan hari ini yang sudah pesan dan telah bayar itu ada 1 pesanan, dan transaksi hari ini ya 1 pesanan. Terus ada submenu kelola data member, kelola pesanan, kelola layanan, dan yang terakhir ada kelola data transaksi. Selanjutnya kita bisa logout di sini di dalam menu admin. Oke, di sini lanjut lagi ke dalam pengujian black box. Pada halaman login, yang pertama skenario pengujiannya yaitu mengetikkan username dengan benar dan password tidak diisi, kemudian klik tombol masuk. Test case-nya yaitu user admin, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak muncul pesan periksa kembali username dan password Anda. Hasil pengujian di dalam PC yaitu sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, skenario pengujiannya yaitu mengetikkan username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol masuk. Username-nya kosong dan passwordnya kita mengisi password dengan password admin. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak. Lalu muncul pesan periksa kembali username dan password Anda. Hasil pengujiannya yaitu sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, skenario pengujiannya mengetikkan username dengan benar dan mengisi password salah, kemudian tombol masuk. Username admin, passwordnya hahaha. Seperti sebelumnya, password yang benarnya itu harusnya kan admin. Jadi hasil yang diharapkan, sistem menolak, lalu muncul pesan periksa kembali username dan password Anda. Hasil pengujiannya yaitu sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang terakhir, skenario pengujiannya yaitu mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol masuk. Seperti yang benar kayak tadi adalah username-nya admin, passwordnya admin123. Hasil yang diharapkan adalah login berhasil dan akan muncul halaman utama di dalam menu admin. Hasil pengujian PC-nya yaitu sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya di sini ada dalam halaman daftar customer. Skenario pengujiannya mengetikkan email dengan benar dan password. Seperti contoh, email rizalrahmansyah@gmail.com. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak, lalu muncul pesan hasil pengujian dari PC sesuai dengan harapan, kesimpulannya yaitu valid. Yang kedua, mengetikkan email tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol daftar. Emailnya kosong, passwordnya yaitu Rizal Rah123. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak, lalu muncul pesan harap lengkapi email Anda. Hasil pengujian PC-nya sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, skenario pengujiannya mengetikkan email dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol daftar. Email rizalrahmansyah@gmail.com, passwordnya rizalrah123. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu pendaftaran berhasil dan akan berpindah ke dalam halaman utama member. Hasil pengujian di dalam PC-nya yaitu sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Pengujian black box. Halaman pilih layanan laundry. Yang pertama, skenario pengujian. Berhasil memilih layanan dengan input valid. Test case-nya yaitu layanan cuci kering berat 5 kilo, hasil yang diharapkan layanan ditambahkan ke keranjang, total harga muncul. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang kedua, gagal memilih layanan dengan berat kosong. Test case-nya layanan cuci kering, beratnya kosong. Pesan error, berat cucian harus diisi.
Hasil pengujiannya yaitu sesuai dengan harapan, valid. Skenario yang ketiga, gagal memilih layanan dengan berat melebihi batas. Misalnya layanan cuci kering berat 50 kg. Hasil yang diharapkan, pesan error karena berat maksimalnya adalah 10 kg dalam setiap pemesanan laundry. Hasil pengujian PC sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang terakhir, berhasil memilih lebih dari satu layanan. Test case-nya, layanan cuci kering setrika berat 5 kg dan 3 kg. Hasil yang diharapkan, semua layanan berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Di dalam implementasi, kami memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan sistem. Yang kedua, menyediakan panduan pengguna. Yang ketiga, memantau penggunaan sistem setelah diimplementasikan. Pemeliharaan yang pertama, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Yang kedua, menambahkan fitur berdasarkan umpan balik dari pengguna. Yang terakhir, meningkatkan keamanan sistem. Kesimpulannya, jadi dalam penulisan kerja praktik ini telah diuraikan perancangan aplikasi pengelolaan laundry di Askia Laundry. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem ini, pengelolaan dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada kesalahan seperti yang terjadi ketika melakukan pencatatan secara manual, dan diharapkan informasi yang didapat lebih cepat dan akurat. Sistem pengelolaan jasa laundry berbasis desktop ini juga dapat membantu Askia Laundry dalam penyajian data transaksi, pelanggan, dan penyajian laporan dengan baik. Lalu setelah kesimpulan ada saran. Sarannya di sini, pembuatan sistem yang telah dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Namun sistem ini memiliki banyak kekurangan dan masih dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Maka penelitian ini memiliki beberapa saran, diantaranya yang pertama untuk menambahkan fitur pengeluaran laundry. Yang kedua, tampilan interface dibuat lebih baik dan lebih menarik dan semenarik mungkin. Yang ketiga, menambahkan fitur komplain dari customer. Untuk sementara, buat komplain customernya ini kita menggunakan kontak person dan melalui kontaknya itu melalui WhatsApp. Jadi selanjutnya kita ingin menambahkan fitur komplain untuk customer itu sebagai bot AI 24 jam agar customer mudah dan nyaman untuk ketika dia mengajukan komplain. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.